Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Ihsan Santoso. Saya dari Prodi Pendidikan IPS Angkatan 2017B. Dalam materi video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia, serta cara pelestarian sumber daya alam itu sendiri. Dalam materi kelas 7 semester 1, terdapat pembahasan mengenai sumber daya alam Indonesia. Pokok materi ini sangat cocok digabungkan dengan materi lingkungan hidup. Salah satunya adalah cara-cara pelestarian sumber daya alam yang dapat dikategorikan sebagai usaha menjaga kelestarian lingkungan hidup. Seperti kita ketahui bahwa sumber daya alam di Indonesia begitu berlimpah, namun banyak orang yang belum paham bagaimana cara memelihara dan menggunakannya dengan baik. Oleh karena itu, dalam materi kali ini dapat diselingi secara tersirat oleh upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yakni sumber daya alam hayati yang berasal dari makhluk hidup dan sumber daya alam non-hayati yang bukan berasal dari makhluk. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terbagi menjadi tiga macam, yakni sumber daya alam kekal, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Berikut beberapa contoh sumber daya alam yang berada di Indonesia. Yang pertama adalah sumber daya alam laut. Menurut Kemendikbud RI, potensi sumber daya alam laut Indonesia sangat melimpah karena 2/3 wilayah Indonesia berupa lautan. Di dalam lautan Indonesia tersebut memiliki potensi sumber daya alam berupa ikan, bahan tambang, terumbu karang, dan lain-lain. Untuk menjaga sumber daya alam laut tersebut ialah dengan cara tidak membuang sampah sembarangan di laut, di pantai maupun di sungai, karena sungai adalah aliran air yang akan bermuara ke laut. Jika air sungai kotor, maka laut pun akan terbawa kotor. Selanjutnya adalah sumber daya alam hutan. Hutan merupakan suatu wilayah yang mana menjadi tempat tumbuhnya pohon-pohon dan jenis tanaman yang lain. Indonesia sebagai negara yang berada di garis khatulistiwa mempunyai hutan hujan tropis yang selalu lembab sepanjang tahun. Keanekaragaman hayati yang berada di dalam hutan hujan tropis sangatlah tinggi. Hal ini menjadi potensi sumber daya alam tersendiri bagi Indonesia. Untuk melestarikan sumber daya alam hutan tersebut ialah dengan cara yang pertama, melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Selanjutnya, melakukan penebangan secara konservatif ialah melakukan penebangan dengan cara menebang pohon yang sudah tidak aktif lagi di hutan tersebut. Kemudian, melindungi dan menjaga habitat yang ada di hutan tersebut. Lalu selanjutnya ada sumber daya alam tambang. Sumber daya tambang Indonesia tidak perlu diragukan lagi karena beberapa hasil tambang Indonesia ada yang diekspor ke luar negeri. Hal ini tentunya dapat meningkatkan nilai ekonomi Indonesia. Beberapa sumber daya tambang di Indonesia yang masih ada hingga saat ini adalah minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, dan masih banyak yang lainnya. Untuk melestarikan sumber daya alam tambang tersebut ialah dengan cara tidak mengambil bahan tambang secara berlebihan, menggunakan bahan tambang seperlunya saja, lalu melakukan kegiatan tambang dengan memperhatikan aspek lingkungan agar tidak merusak lingkungan sekitar. Nah, dalam kegiatan pembelajaran kali ini, saya akan mengilustrasikan proses mengajar menggunakan metode ceramah serta demonstrasi. Pada mulanya,
Siswa diajak mengenal sebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia, mulai dari apa itu sumber daya alam, jenis sumber daya alam apa saja yang ada di Indonesia, hingga bagaimana cara melestarikan sumber daya alam tersebut. Tidak hanya itu, siswa juga diminta untuk berdiskusi secara kelompok untuk mengetahui bagaimana cara melestarikan lingkungan hidup berdasarkan daerahnya masing-masing. Contohnya, daerah Indonesia di bagian timur yang kaya akan sumber daya alam tambang, siswa diminta memaparkan sebaran sumber daya alam tersebut melalui media peta yang terbuat dari kertas atau disebut juga peta bubur, serta menjelaskan pelestarian apa saja yang sesuai untuk sumber daya tambang tersebut. Hal ini ditujukan agar siswa tidak hanya mengenal sumber daya alam saja, namun juga diharapkan dapat menjadi individu yang memiliki kecerdasan ekologis yang dibutuhkan di masa depan. Hal ini sesuai dengan tujuan IPS, yaitu menciptakan individu yang peduli terhadap sekitarnya, tidak hanya makhluk hidup, juga negara serta alam yang mereka singgahi.